Guys, dengerin yuk, Adobe. Adobe apaan? Anak doyan bergadang. Hey guys, welcome back to Adobe Podcast episode 10. Dan untuk episode kali ini kita kedatangan tamu yang berbeda dengan episode sebelumnya. Kita kedatangan dosen-dosen kita sendiri nih. Nah, sebelum itu kembali lagi perkenalkan dengan MC kalian, gue Brian Edgar. Gue Dennis. Ya, dan coba kalau boleh kita kenalan dulu sama para tamu kita hari ini. Mulai dari siapa nih? Oh, itu kenalan masing-masing gitu ya? Oh iya. Mau oke, ulang. Oh iya. Nggak apa-apa, ini tinggal dekat aja kan. Enggak juga nggak apa-apa sih. Ini podcastnya serius gitu ya? Boleh ketawa-ketawa gitu nggak sih? Boleh kok. Oh, ini santuy. Soalnya gue dengerin yang sebelum-sebelumnya kok kayak serius gitu ya. Kayak boleh nggak agak santai? Oh boleh. Aja gitu ya. Kayaknya organik aja lah. Ya, ini aja ya. Soalnya ya namanya podcast lah ya. Ya udah. Jadi diulang kan nih, nggak usah. Nggak usah apa. Oke. Ya, thank you lagi-lagi buat Gamat Lara ya, Maureen, Edgar, Dennis, Adrian. Saya Ardi dari Dua Studio. Saat ini juga sedang explore bersama mahasiswa di tingkat 2 di SRA 2 dan SDA 2. Gue nggak sekalian di. Oh, lo aja. Masa gue kenalin? Ya, gue Dimas, juga sama sedang membantu di tingkat kedua SRA dan SDA 2. Jadi di podcast kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol sih sebenarnya. Kita penasaran sama gimana sih bikin studio tuh, maksudnya punya firm sendiri, punya studio sendiri, punya praktek sendiri tuh apa aja sih yang ya suka dukanya lah, terus apa yang perlu disiapin, asik serunya apa, nyusahinnya apa, terus kenapa juga motivasinya dan segala macam. Mungkin langsung mulai aja kali ya. Aku penasaran. Ini sebenarnya dari dulu sih. Iya, dari dulu. Dari dulu pertama kali aku masuk UPH kan udah lihat nih, Ardi Dua Studio. Terus masuk tahun kedua, Pak Dimas Dua Studio juga. Terus kalian tuh mirip loh sebenarnya. Nggak tahu gimana. Tapi aku penasaran pertama kali ketemu tuh gimana, dan kayaknya kalian kan kompak banget gitu. Kenapa bisa kompak juga? Ya, ketemunya di mana kompak? Oke, sebuah pertanyaan ya. Jadi mau ini hajar-hajar aja lah ya. Tapi gue sambil kadang mute ya. Ada suara-suara mungkin dari keponakan yang mungkin akan terdengar. Oke, apa ya? Jadi mulainya mungkin dari kapan ketemu Dimas gitu ya. Iya, karena kan sebenarnya background kami cukup berbeda lah sebenarnya. Gue dulu kuliahnya di Unpar, Dimas di ITB gitu mungkin ya. Terus waktu dan kita juga nggak seangkatan sebetulnya gitu, beda setahun 2 tahun lah, beda 2 tahun lah gitu ya. Nah, terus sebenarnya waktu di Bandung sih nggak kenal sama sekali, nggak tahu. Terus ya biasa ya, habis lulus kuliah kerja gitu ya. Gua kerja, Dimas kerja, terus akhirnya saat memutuskan untuk ambil postgraduate mungkin ya, master course gitu, S2. Nah, di sana baru ketemu Dimas deh gitu. Jadi ketemu pertamanya waktu S2, terus ya di sana inilah karena orang Indonesia sedikit gitu ya kita ngobrol
bareng lebih sering gitu, satu flat bahkan sama teman yang lain juga gitu ya. Jadi banyak diskusi lah, terus kan juga kita banyak melihat hal yang berbeda ya di sana gitu dari apa yang kita pelajari atau yang kita alami sebelumnya mungkin gitu. Nah jadi dari situ terus kebetulan sempat 3 semester terakhir tuh kebetulan ada di studio yang sama gitu. Jadi di bawah satu profesor yang sama gitu ya. Nah, jadi ya diskusinya bareng, terus mungkin akhirnya ya mungkin aware juga, oh ternyata ini ya sukanya tuh mirip-mirip mungkin gitu, yang kita lihat tuh, oh ya ini yang bagus tuh begini gitu, yang seru tuh yang menarik tuh mungkin yang seperti ini gitu. Nah, dari situ mungkin ada sedikit visi yang bisa bersinggungan gitu ya, beririsan. Makanya setelah lulus mungkin ada waktu menunggu sedikit gitu sampai ya kontemplatif dulu lah ya, setelah lulus mau ngapain nih gitu. Setelah itu baru akhirnya memutuskan untuk pulang for good, lalu mau mencoba running atau membuat studio sendiri tadi, itulah mungkin seperti itu singkatnya. Oh, berarti awalnya tuh kayak satu flat gitu ya, Ko ya. Terus dan kerennya berarti 2 studio ini dari lulus tuh sampai sekarang. Kayak emang lulus terus bikin 2 studio ini sampai sekarang gitu. Iya, lulus S2 ya maksudnya ya. Kalau dari S1 sih udah cukup lama sih sebetulnya. Iya ya, itu karena banyak hal-hal yang mungkin bersinggungan tadi itu, oh ternyata kayaknya bisa nih mirip-mirip lah interestnya gitu ya, visinya mungkin bisa nyambung gitu mungkin. Ya kayak ini, kayak anak band kalau SMA ketemu terus jadi band terus jadi terkenal sama cuman studio. Mungkin juga nggak langsung nggak langsung membentuk 2 studio dulu ya dia. Maksudnya kita sempat setelah S2 itu ada kesibukan atau pekerjaan yang dikerjakan juga masing-masing gitu. Gue juga sempat bantuin profesor di tempat S2-nya, tapi juga sambil kerja-kerja freelance gitu ya. Terus tapi dari situ ada satu sayembara tuh yang kita hajar bareng. Jadi sebenarnya masih ada kontak-kontakan tuh, terus jadi masih lanjut. Dan ya itu tadi dari visi, dan mungkin juga kebetulan apa yang dipandang ke depan ada kemiripan gitu. Terus akhirnya balik dan ketemu tuh. Itu mungkin sebenarnya poinnya waktu itu Ardi kan di Bandung sebenarnya home base-nya gitu ya. Jadi gue sempat habis pulang dari S2 sempat ke Bandung, terus ya udah itu sebenarnya lebih ke inisiasinya tuh pas di Bandung itu untuk mulai bikin gitu. Aku penasaran nih moment of impact-nya, gila moment of impact kayak momennya apa yang bikin kayak akhirnya gue harus bikin sama Ardi, gue harus bikin sama Dimas gitu, ada nggak? Berarti kan soalnya tadi kan Ardi sama Pak Dimas ada sebut ya nggak langsung setelah lulus nggak langsung bikin studio gitu kan ya, masih keep in touch dulu, ada kerja masing-masing dulu, terus mungkin nggak tahu momen ini mungkin bisa masing-masing bisa barengan, tapi ada nggak yang kayak satu momen atau justru banyak gitu yang bisa diceritain akhirnya gue mau bikin gitu sama orang ini gitu. Ada yang initiate gitu ya, Ko ya? Siapa yang initiate atau itu kayak udah dari awal emang tiba-tiba berdua aja gitu? Kayaknya coba gue nanti lu tambahin ya, Di. Tapi kalau yang gue alamin sih sebenarnya mungkin memang
proses atau keputusan tadi itu nggak instan, tapi kayaknya memang udah terbangun selama proses tuh, karena 3 semester udah satu kebetulan di studio yang sama juga dengan profesor yang sama juga. Terus ya tadi itu orang Indonesia di sana juga cukup sedikit gitu ya. Jadi sebenarnya jadi sering main, jadi sering ngobrol, jadi sering ya kadang ada ekskursi juga yang harus pergi bareng-bareng satu kelompok gitu. Jadi kayak itu udah ngebangun secara nggak sadar udah ngebangun bisa dibilang ke si komunikasi itu gitu ya. Mungkin awal-awalnya juga nggak langsung kebayang untuk bikin studio gitu ya. Cuman setelah proses 3 semester itu dan setelah itu juga mengerjakan sayembara, di situ juga bisa cukup cocok gitu. Kan ada proses tektokannya juga gitu ya, proses tektokannya, dan ya dari situ pas kita kembali saya bisa memanfaatkan momentum itu aja sih untuk bikin satu platform yang mau kita coba gitu, yang mau kita explore gitu. Dan mungkin salah satu visinya juga yang waktu itu sempat kita obrolin, yaitu kita ada sebuah eksplorasi yang ingin kita alami pada saat kita di sana, pada saat kita sekolah, dan dirasa itu masih cukup jarang terjadi di Indonesia, proses mendesain begitu ya. Nah itu yang mau kita terapkan gitu, atau mau kita coba di studio ini gitu. Jadi ya kurang lebih hal kesamaannya adalah di situ tuh gitu. Nah terus pas kan udah ketemuan gitu, terus bahas visi misi segala macam, namanya itu dari mana Pak muncul nama 2 studio itu loh? Nama ya, ya sebenarnya banyak sih waktu itu opsi nama gitu ya, karena itu salah satu hal yang penting juga sih gitu, bagaimana orang mengenal studio ini lah ya gitu. Banyak sih waktu itu optionnya gitu ya. Awalnya kita mau tulis ya udah nama sendiri aja, terus dikasih plus gitu ya, tapi terlalu panjang rasanya gitu ya, agak terlalu susah diingat gitu, meskipun sebenarnya nggak masalah juga sih. Nah terus sedang lagi bahas ya, 2 studio ini salah satu opsi yang muncul lah gitu. Dia simple gitu ya rasanya gitu, terus gampang itu bagian dari angka mungkin gitu ya kalau di sini itu kan. Ya udah, karena kita mulainya berdua mungkin waktu itu, jadi cukup relate banget juga gitu mungkin. Jadi rasanya ya lucu aja gitu, singkat aja gitu namanya, nggak usah panjang-panjang gitu. Akhirnya kan ya ini spiritnya awalnya memang mau dari sesuatu yang simpel juga gitu mungkin ya, Ding ya. Jadi nggak mau yang berbelit-belit, yang rumit, yang gimana gitu rasanya. Dan mungkin karena itu jadi ya ada secara image mungkin ya gitu ya, namanya ya jadi menarik juga, karena waktu itu ya mungkin belum ada juga ya, kita harus research gitu nama ini tuh udah ada belum sih gitu dipakai oleh biro atau studio lain gitu ya. Dan untung adanya bersinggungannya bukan dengan, kalau di Indonesia ya gitu, bukan dengan studio arsitektur lagi gitu, adanya studio foto, studio band gitu ya, bahkan ya mungkin. Jadi saya masih inilah
masih seru gitu untuk kita angkat gitu mungkin Dim. Mau nambahin apa Dim? Kenapa ya waktu itu kita milihnya 2 studio ya? Ya mungkin kita juga nggak terlalu apa ya, kita berdua nggak terlalu, ya itu tadi ya, terlalu ingin pusing sampai kayak harus filosofis sekali gitu, rasanya sih enggak sih. Jadi ya itu ya, berangkat dari sesuatu yang simple, dan ya itu kita mulainya dengan berdua. Entah ya saat itu muncul kata ini aja gitu, kata dua itu gitu. Dan dirasa itu paling simple di antara opsi-opsi yang lain yang mulai yang kok kayaknya enggak deh gitu. Opsi-opsi lainnya apa tuh? Itu tadi salah satunya itu tuh nama tuh. Kita coba pakai nama aja tuh, Dimas Satria Ardi Hartono atau Ardi Hartono Dimas Satria gitu kan. Tengahnya ada plus atau nggak pakai plus. Cuman mikir-mikir, wah kalau misalkan jadi website atau apa, wah panjang banget tuh, kasihan nanti misalkan orang nyarinya udah keburu ini, males juga gitu. Salah satunya itu. Terus apa lagi ya? Menggunakan D ya, inisial gitu ya, D dengan A, D plus A dan lain-lain. Tapi itu juga ya kita ngelihat banyak juga yang sudah ada kan. Kita juga nggak pengen ternyata sudah ada platform yang menggunakan nama yang sama juga gitu. Jadi ya akhirnya jatuh ke sesuatu yang lebih simpel aja sih, mungkin nggak gitu. Tapi itu sih Pak, tadi malah aku kirain kan 2 ada D sama A-nya. Jadi dikirain D-nya tuh Dimas, A-nya tuh Adi, terus U-nya entah apa gitu. Tidak dong. Ya banyak sih yang mengira seperti itu, tapi ya enggak sih. Cocok logi ya, bisa-bisa aja sih. Iya. Lanjut. Proyek pertama kapan? Proyek pertama kami tuh mulai 2015 akhir gitu ya. Terus proyek pertama 2016 ya Dim, atau 2017 ya, 2016 lah rasanya. 2016 ada proyek di awal studio, dari awal mulai studio itu mungkin rasanya karena kalau dulu ya pas ini gue nggak tahu yang terlalu tambahin nanti saat ini, yang gue rasain aja sih pas baru mau mulai itu gitu ya. Salah satu hal yang mungkin kita tuh nggak punya link yang sekuat itu, kebayang nggak? Kayak kita nggak punya banyak kenalan yang siap memberikan proyek-proyek menarik gitu ya, kayak ini gitu. Dan waktu itu tuh sosial media tuh baru mau rame banget gitu, kebayang. Instagram tuh isinya masih yang kebanyakan tuh yang foto-foto estetis gitu loh, yang masih orang travel terus foto dikasih filter gitu-gitu tuh. Nah, belum ada orang, belum terlalu banyak lah yang akhirnya memasarkan atau sharing portfolio di Instagram atau di platform sosial media lain gitu ya. Nah, yang kami penasaran tuh waktu itu tuh kalau lu mau hire arsitek tuh biasanya mulut ke mulut gitu. Jadi based on trust gitu ya. Jadi nggak sembarangan kayak lihat ini ya udah nih sama ini aja nih, belum tentu bisa gitu. Nah, kita tuh pengen bisa nggak ya orang hire arsitek tuh lihat portfolionya gitu. Kayak lu buka websitenya terus lu lihat gitu, oh gue cocok nih kayaknya nih, gue suka sama approach-nya gitu ya. Nah terus ya udah akhirnya mungkin kerjasama gitu ya, misalnya let's say seperti itu gitu. Nah waktu itu yang melihat dari portfolio tuh masih sangat susah sekali lah untuk dapat proyek itu gitu ya di Indonesia gitu. Orang tuh masih based on lu pernah kerja sama siapa gitu, lu pernah bikin proyek apa gitu, lu pernah ini apa.
harus ada mulut ke mulutnya itu loh, bayangin sih kayak gue dikasih tahu si ini nih baru bisa dapat proyek gitu ya misalnya gitu. Nah kita tuh pengen coba bisa nggak ya sebenarnya kalau lihat portfolio aja gitu, kayak ya meskipun nantinya akhirnya trustnya tetap harus dibangun gitu, kita kan harus profesional dan tanggung jawab juga ya gitu, cuman kan untuk memulainya ini loh, karena waktu itu linknya nggak sekuat itu rasanya ya gitu, dan kita memilih untuk tidak kita mau berjuang dari nol lah kasarnya gitu, nggak mau yang kasarnya uh, apa namanya uh, apa sih di istilahnya kayak ya udah nyari ini dong gitu. Kita pingin ya udah kita mau mau bikin fondasinya dulu lah kasarnya gitu, mau bikin base-nya dulu, orang tuh tahu studio ini tuh seperti apa sih gitu. Nah karena itu awalnya akhirnya kita banyak explore sendiri gitu ya, studi-studi mandiri lah di studio gitu, lalu aktif di ya kayak kita sering ikut coba ikut sayembara lah gitu, yang menurut kita briefnya menarik gitu. Bukan berarti semua sayembara kita hajar ya gitu, mungkin nggak begitu gitu, karena waktu itu idenya mau bikin si fondasi dan ya memang mau nyari karakter studionya juga kan sekaligus gitu ya, ini mau seperti apa sih approach kita gitu, lalu mau mainan apa sih di studio ini gitu ya, mencari karakter itulah. Nah itu harus ada project kan gitu, dan untuk kalau tiba-tiba untuk punya proyek terbangun rasanya kok agak kaget ya gitu, jadi kita pelan-pelan lah, waktu itu pelan banget gitu, jadi sambil mencari potensial project gitu ya kita aktif studi sendiri lah sayembara gitu, explore tadi itu sesuatu yang briefnya bisa kita challenge, yang bisa kita ulik gitu ya, kita bisa proposing ide-ide yang yang menurut kita menarik lah mungkin gitu. Lalu akhirnya ada tuh setelah lumayan lama ya, kayak berapa bulan ya Dim, kita sayembaraan terus ada tuh ya sambil pitching sambil nyari nyari celahnya lah ya gitu, ini mau masuknya gimana ya gitu, karena harus biar bagaimanapun juga ya kayak project-project awal itu akan jadi semacam mungkin tolak ukur kali ya, enggak juga ya, semacam image lah, kayak akhirnya tuh ya misalkan ya lu proyek-proyek awal misalkan mungkin let's say rumah gitu ya, misalnya rumah, nanti mungkin dari situ kan datangnya rumah lagi gitu kan gitu ya sebetulnya. Nah kita tuh pinginnya sebenarnya kita mau buka gitu supaya nggak cuman rumah gitu, makanya sayembara itu rasanya penting gitu lah, sehingga ada fungsi-fungsi lain yang bisa kita masukin di portfolio kita gitu, meskipun itu sifatnya belum tidak terbangun atau hanya ide gitu, tapi itu at least membuka sudut pandangnya gitu, kayak orang lain lihat ini nggak cuma ngerjain rumah kok mereka gitu misalnya, ternyata ada studi-studi seperti ini ya gitu misalkan. Kurang lebih gitu sih. Nah, akhirnya proyek pertama yang masuk ya rumah sih sebenarnya gitu, mungkin karena demand-nya mungkin ada di situ gitu. Proyek pertama yang rumah kecil di Bandung gitu ya. Itu juga seru sih. Kita dapat brief yang menarik gitu ya. Kita dapat waktu itu beruntung juga gitu, tim kontraktornya teman-teman yang juga punya interest yang dekat gitu ya, jadi eksplorasinya bisa sampai terbangun tuh bisa cukup sesuai lah dengan apa yang kita bayangkan di awal gitu. Nambahin sedikit yang cara yang sebenarnya juga cukup banyak dilakukan rekan-rekan arsitek juga ya, atau teman-teman seprofesi juga, karena ya itu tadi, kita kan pada saat kita bangun studionya, kita kan setelah pulang dari sekolah ya, justru ya itu tadi, kita nggak ada link, ibaratnya kita tidak dimulai dari sebuah link yang kuat gitu ya, ataupun yang banyak gitu.
Mungkin berbeda halnya ketika misalkan kita memang stationnya udah lama di Indonesia atau di Jakarta atau dimanapun gitu. Lalu dari situ baru misalkan membuat studio. Nah, cuman ini karena kebalikannya kita pulang, ya itu tadi sebenarnya nggak ada link apa-apa kan. Dan yang bisa dilakukan pada saat memulai sebenarnya adalah kembali lagi ke keluarga dan lingkaran teman-teman. Jadi di awal, jadi ya itu kita memanfaatkan circle dari keluarga, saudara ataupun teman-teman yang punya ide untuk atau punya keinginan untuk membangun sesuatu atau merenov sesuatu. Jadi dari situ kita manfaatkan momen itu gitu ya. Dan rasanya itu tadi cukup banyak juga teman-teman yang setelah lulus mulai dari lingkaran yang paling dekat tuh gitu. Terus nanti baru ke circle yang akan lebih jauh. Jadi kebetulan ya selain sayembara tadi yang kita juga hajar, mungkin kalau dari proyek arsitekturnya yang berdekatan ada 2 ya dia. Yang satu yang rumah tinggal di Bandung itu, yang satu lagi sebenarnya ada bakery di Cawang di Jakarta. Itu cukup berdekatan menjadi proyek awal, dan ya itu yang yang kita pertama kali mulai masuk ke proyek realnya gitu. Mungkin mau nanyanya ini, kan udah nge-build barang pas kerja sama sayembara itu. Tapi terus kalau kayak pas proyek gitu, Pak, itu biasanya mungkin lebih kayak ke sistem kerjanya itu gimana, Pak? Kan bisa base-nya berdua di Bandung atau kayak pisah gitu? Nah, awal-awal nih sebenarnya sempat challenging nih karena ya Ardi home base-nya masih di Bandung, sementara gue di Jakarta. Jadi kita tuh sempat ya beberapa kali komunikasinya dari waktu itu tuh Skype ya. Kayaknya dulu belum ada Zoom atau belum ada ya itu atau Teams gitu ya, tapi masih pakai Skype sama Ardi. Kadang Ardi ke Jakarta tuh, mungkin 1-2 kali gue ke Bandung. Kita juga sempat ikut ada pameran komunitas arsitektur juga gitu. Jadi ya sempat bolak-balik. Jadi saat itu sebenarnya koordinasinya lebih lebih menyesuaikan dengan kondisi aja sih. Yang kita masing-masing masih ada di kota yang berbeda. Ardi di Bandung dan gue di Jakarta. Kebetulan yang di rumah di Bandung itu sekaligus Ardi bisa sekalian lihat gitu ya, memantau, jadi ya bisa lebih dekat lah dengan proyeknya. Nah kebetulan waktu itu juga yang di Cawang masih kontak dengan gua, jadi sempat bolak-balik, dan dari Skype, dari online juga sempat juga kita sebenarnya mau nyari kayak semacam tempat kerja ya, coworking. Dulu kayak belum ada coworking jadi. Enggak, justru dulu udah banyak sih di coworking. Awalnya mau ya kita masih belum tahu lah waktu itu, mau masih mencari-cari lah kasarnya formatnya mau gimana gitu. Ya jadi di awal-awal masih seperti itu sih, Tegar. Lalu baru di tahun berapa ya dia? 2017 ya. Nah, 2017 di situ sebenarnya kita juga mulai dikontak waktu itu dengan UPH untuk membantu. Mulai membantu menjadi dosen tidak tetap di situ. Jadi ini UPH 2016 sih. 2016 kira pindah ke Jakarta. Ya. Jadi
Nah dari situ mulai tuh ya kita sambil studio, sambil juga terlibat di akademisi. Nah berjalannya waktu, si Ardi kan harus bolak-balik tuh Bandung Tangerang, terus ya juga sambil nyambi studio juga kan. Nah, terus udah sambil jalan, nah mulai baru terbesit untuk mencari possibility studio yang fisik gitu. Di mana nih yang kita bisa lebih bisa ketemu lama, bisa diskusinya lebih lama, ngobrolnya lebih lama. Baru dari situ ya Ardi mulai Jakarta gitu. Lalu kalau waktu misalnya lagi ngobrol-ngobrol soal misalnya apa ya, lagi bahas proyek tuh, biasa sistem megang proyeknya gimana? Kayak sekarang kalau dipegang satu proyek sendiri, terus Pak Dimas sendiri, atau barengan untuk rembukan barang untuk satu proyek, atau gimana? Sebenarnya tergantung proyeknya pada akhirnya gitu ya. Ini yang terjadi sekarang lah ya gitu, kurang lebih yang kami coba tes sekarang gitu. Jadi depends sama proyeknya sih. Misalnya kita lihat karakter proyeknya seperti apa. Misalnya dia dalam waktu singkat, bisa temporary lah gitu ya, sifatnya mungkin seperti exhibition atau eksplorasi lainnya yang butuh yang bisa cepat dan apa ya, dia temporer gitu sifatnya, jadi nggak panjang gitu. Nah yang seperti itu, atau misalnya sayembara gitu ya, biasanya itu kita lakukan bersama-sama gitu, jadi eksplorasinya bareng-bareng gitu. Kalian mikir apa gitu ya misalkan, nah itu kita diskusinya bersama-sama lah gitu, semua orang boleh melempar ide gitu, misalnya seperti itu. Nah, awalnya kita pikir sebenarnya itu seru untuk dilakukan di setiap proyek, tapi rasanya secara waktu tidak memungkinkan ya gitu, loadnya berat sekali lah, capek gitu. Sehingga ada bagi-bagi pada akhirnya gitu, misalnya ya udah ini ini masuk ke gua atau ini masuk ke Dimas gitu, nanti kita minta bantuan juga desainer di kantor, di studio gitu ya, kayak lu bantuin gue yang ini ya, bantuin Dimas yang itu gitu. Nah cuman tetap pada akhirnya kita nggak terlalu pingin itu 100% datang dari kita lah gitu, dari gua atau dari Dimas gitu. Jadi sebenarnya kita pingin membuka kemungkinan ada ide-ide menarik juga yang bisa muncul dari tim gitu ya, kasarnya gitu. Jangan-jangan ini bisa seru gini nih, jangan-jangan bisa seru begitu gitu. Jadi karena kita biasa mencoba dengan iterasi lah, dengan option gitu. Nah untuk creating option ini kan, untuk generate option ini akhirnya butuh banyak input juga kan gitu ya, dari tim gitu. Nah sehingga sesekali pasti ada ideally sih dulu pengennya ada pin up gitu sebenarnya. Jadi per beberapa waktu sekali siapa lagi ngerjain proyek apa, itu pin up gitu, presentasi lah sedikit, atau saat butuh input atau butuh masukan juga itu bisa open discussion gitu. Jadi sifatnya nggak yang ini proyek gua doang yang ngerjain gitu. Nah, kita nggak pingin begitu gitu, meskipun lo ada yang in charge gitu kan gitu. Tapi rasanya senang juga sih kalau semua orang bisa tahu lagi ngerjain apa sih, lagi bikin ini, bisa involve juga mungkin sedikit gitu. Ya itu sih awalnya yang bikin kita pikir bentukan studionya itu mungkin bisa apa sih Dim istilahnya, Dim? Organik, dinamis, fluid. Ya mungkin bisa nggak sehierarkis itulah maksud gue. Kita mau breakdown hierarkinya, jadi supaya nggak
nggak yang kayak ini nggak bisa lo harus dari gue decision segala macam gitu. Nah sebenarnya kita mau open itulah gitu supaya apa ya masing-masing bisa mengembangkan diri lah gitu. Kita lebih kebayangnya ini tempat studi, tempat explore bareng-bareng juga gitu, nggak cuman ngerjain project gitu. Dan kalau ada waktu sebenarnya gitu ya, ada waktu luang, kita selalu encourage tim di studio juga untuk studi sendiri. Kayak dulu kita pernah punya studi tentang proxemics, tentang inflatable structure misalnya gitu, tentang objek-objek simple gitu mungkin. Jadi di samping project yang memang dari klien gitu, kita pingin tetap ada studi yang yang mungkin bisa ngebalance si studionya gitu supaya nggak project aja gitu ya, meskipun itu penting gitu ya, itu pemasukannya dari situ gitu, tapi ya supaya sebisa mungkin ada pemikiran-pemikiran yang bisa terus dikembangkan lah di sini. Studio. Kadang ini tadi kan sempat disebut juga posting di Instagram, portfolionya lewat Instagram, terus soal karakternya Duo Studio. Aku penasaran sebenarnya ini sih menyenangkan sebenarnya lihat postingan-postingan dari Duo Studio, karena karena bagi aku itu kan kadang postingnya Duo Studio itu cuma gambar satu, terus di bawahnya penjelasannya nggak gitu banyak gitu. Kadang-kadang penjelasannya bukan tentang gambar, tapi kayak misalnya medianya dan segala macam. Terus jadinya kadang kalau aku ngelihat gambar itu tuh, lagi bikin apa nih? Dulu yang sempat keinget sampai sekarang postingan tentang pegangan pintu tuh, Pak. Ingat gak? Pegangan pintu bisa berapa macam cara untuk pegang pintu sih? Itu sampai sekarang keinget. Mungkin sebenarnya ya cuman perkara megang pintu gitu kan, tapi kan kalau aku melihat gambar itu jadinya megang pintu tuh bisa segini banyak caranya gitu. Dan itu kan berarti sebenarnya mempertanyakan bagaimana cara kita pegang pintu, intinya gitu lah ya. Dan gestur itu yang mempertanyakan sesuatu tuh aku sering lihat di proyek-proyeknya Duo Studio nih. Kalau misalnya harus mendefine karakternya Duo Studio, jadi Duo Studio itu karakternya apa? Ardi kemana Ardi? Ya udah, coba gue ini dulu ya. Kalau tadi nyambung dari yang Dennis lihat tentang handle pintu gitu ya, atau cara memegang pintu, sebenarnya kami ngelihatnya kami senang dengan isu keseharian sih. Jadi yang memang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dekat dengan apa yang kita lihat sehari-hari, yang kita lihat di sebelah kita, kanan kita, kiri kita. Banyak sebenarnya cukup banyak beberapa proyek yang berangkat dari isu-isu keseharian tadi. Karena kalau menurut gue juga kita kalau gue juga suka ngelihatnya nggak terlalu jauh gitu, tapi yang memang yang dekat dengan kita aja gitu, yang dekat dengan kita, apa yang memang biasa kita lakukan. Nah itu dari situ sebenarnya banyak hal yang mungkin selama ini terlewat, selama ini kita belum aware, atau selama ini kita masih suka tidak terlalu menyadari, dan banyak hal-hal yang menarik sebenarnya itu terjadi di sana gitu. Banyak hal-hal yang sebenarnya juga bisa kita eksplor dari sesuatu yang dekat dengan keseharian tadi. Ya itu mungkin lebih
lebih dekat dengan tadi itu yang contoh Dennis sampaikan tadi ya. Dan sebenarnya dari isu itu bisa menjadi approach di dalam sebuah project yang yang arsitektur, tapi kadang juga itu bisa buat project yang misalkan non arsitektur juga. Jadi sebenarnya kita juga nggak selalu membatasi atau melihat mengkotak-kotakan ini arsitektur, ini ini musik, ini seni, ini apa gitu ya. Cuman dari kehidupan itu kan sebenarnya semuanya nyambung ya. Kadang kita masuk ke dalam rumah, kita dengar ada suara dari angin, dari pohon, masuk ke ruang. Itu semua banyak hal tuh yang sebenarnya kita rasakan. Jadi justru senang juga, mungkin karakter selanjutnya ya senang juga ngelihat ada itu tuh, ada tabrakan korelasi antara berbagai macam disiplin tuh atau berbagai macam hal, tidak hanya arsitektur melihat jadi bangunan saja gitu sebenarnya. Kadang di kantor kita bisa aja ngobrolin ya sambil bercanda juga gitu ya, ngobrolin lagu, ngobrolin lirik atau apa gitu ya sambil dibawa bercanda, bisa aja ke situ. Jadi ya kayaknya justru itu juga nggak membuat si studionya kesannya jadi monoton juga sih gitu. Dan ya tidak terjebak ke sesuatu yang pragmatis tadi sini. Mungkin itu. Gue agak keputus karena disconnect, tapi ya mungkin ini ya rasanya pada akhirnya tahapan observasi gitu ya, atau di awal gitu mengamatinya jadi buat kami juga jadi satu part yang penting gitu, karena yang kami rasa menarik adalah ketika sebuah desain mungkin punya titik berangkat yang menarik dan clear gitu ya, ini mau ngapain sih sebenarnya gitu, ada clarity gitu. Nah jadi untuk mendefine itu rasanya observasinya butuh butuh diperhatikan juga gitu. Nah, kan nggak sekedar ya udah dikasih dapat project ya udah penuhin briefnya, kebutuhannya beres gitu. Ya itu memang harus gitu ya, tapi kita mau coba menambahkan value-value lain lah yang bisa seru juga gitu dari desainnya gitu ya. Contohnya tadi sesederhana sih ya, pegangan pintu itu kali ya mungkin gitu. Itu idenya sebenarnya karena itu proyek renovasi, terus kita nggak bisa berbuat terlalu banyak, approach-nya juga simple gitu ya. Kita mau namanya bisa ada apa ya di sini gitu, biar nggak gitu-gitu doang gitu, supaya nggak sih, udahlah ini bisa menarik gitu ya misalnya. Artinya itu sih titik berangkat mungkin ya, kita mau ngapain, dan supaya itu mungkin kita ini kita masih sambil explore juga ya gitu, masih mencari apa yang bisa menarik gitu ya untuk selalu diangkat di setiap proyeknya, karena tiap proyek kan pasti beda-beda khas gitu ya, dari site-nya, dari konteksnya, dari programnya gitu, dari briefnya lah ya mungkin gitu. Nah, jadi karakter tiap proyek mungkin bisa beda-beda gitu sebetulnya. Oh yang ini kuatnya di sini, itu kuatnya di situ. Mungkin aku ada pertanyaan terakhir dari aku ya. Mau nanya kan, ini penasaran sih, mungkin kalau buat angkatan aku pada penasaran gitu. Kan udah ada 2 studio, terus masih ngajar kita studio gitu kan. Itu cara ngebalance-nya gimana? Apalagi kalau dapat cerita dari kelompoknya Pak Dimas sama Ko Adi itu, bahkan hari Kamis aja masih sempat ngirimin presiden gitu, atau kayak ngebales WA gitu. Ini ide mungkin dibawa kayak gini aja. Itu cara dibalance-nya gimana gitu? Ditambah lagi dengan proyek-proyek yang 2 studio gitu kan. Cara ngebalance-nya, sejujurnya ini belum balance sih, Edgar. Ya karena pertama mungkin dari motivasinya ya mungkin ya, karena kami sebetulnya senang aja sih diskusi mungkin ya, explore sesuatu bareng-bareng gitu ya. Sebenarnya tidak ideal sih ada diskusi di motong-motong
di luar jam studio gitu ya sebenarnya gitu. Sebisa mungkin sih kan memang sesuai schedule gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau pas lagi mikirin apa gitu terus ini kok kayaknya nyambung ya sama proyeknya sih itu ya, daripada kita lupa ya langsung dikirim aja ya nggak sih, kenapa enggak gitu misalnya. Oh mungkin ini bisa ini nih gitu. Kayak gitu-gitu. Dan kalau ya karena sekarang udah online banyak gitu ya, jadi boundary itu tuh rasanya udah jadi makin sulit untuk dikontrol mungkin gitu ya, karena awalnya kan kita diskusi ya di studio aja gitu misalnya, tapi karena sekarang udah kebiasaan lewat Zoom ya akhirnya diskusinya lewat WhatsApp gitu, akhirnya mungkin bablas, jadi setiap hari bisa diskusi gitu misalnya. Nggak tahu juga gitu. Ya ideally memang sebenarnya ada schedule gitu, ada ya kalian kan butuh studi mandirinya banyak kan sebetulnya gitu. Justru harusnya nggak mesti ini kecenderungan aja sih, ini agak melenceng dikit kayak pada akhirnya kan decision desainnya kan harusnya dari kalian ya gitu. Ini gue mau gini gitu. Kita tuh hanya memancing dan membantu membukakan perspektif aja gitu. Itu bisa gini gitu. Akhirnya decisionnya di kalian. Nah, yang masih ada banyak kecenderungan tuh ragu-ragu rasanya. Jadi kayak, wah ini tuh boleh nggak ya? Itu bener nggak ya gitu. Jadi, gue harus nanya nih gitu. Ya boleh gitu. Cuman berlatih lah rasanya pelan-pelan lah ya, sedikit untuk, wah gue kayaknya gini deh. Bisa gini deh. Mungkin gitu ya. Kalau gue berasanya memang ya balance-nya ini agak sedikit terganggu sih sebenarnya sih segala kegiatan online ini gitu ya. Tapi ya gue seneng aja sih, so far nggak yang jadi jadi kayak ini apaan sih gitu, nggak kayak gitu juga gitu. Karena ya motivasinya emang gue seneng explore seperti ini gitu. Nggak tahu kalau Dimas mungkin oke aja juga kali. Iya. Ya selama ini sih ya kalau buat gue juga core studionya di UPH dirasa sangat cocok, maksudnya ya kalian senang untuk eksplorasi. Core studionya juga memang mencari sebuah eksplorasi, melihat apa yang ingin kalian lakukan gitu, jadi bukan hanya sekedar diberikan brief lalu ya sudah jalan gitu ya, seperti kacamata kuda gitu ya, jalan lurus, tapi coba direspon, dipahami apa sih sebenarnya yang akan kalian lakukan. Nah justru ya core studio yang seperti itu yang ya kalau buat gue itu cocok gitu, sehingga ya sebenarnya jadinya balance. Mungkin akan jadi nggak balance kalau memang yang dilakukan di studio itu tidak sejalan atau sepaham dengan prinsipnya gitu. Cuman so far sih menurut gue di studio PH sangat seru gitu ya, dan ya itu tadi cocok lah dengan karakter yang gue bayangkan juga gitu. Kayaknya nggak balance deh. Dulu tahun pertama, cerita ya dikit, nggak balance deh kayaknya. Dulu tahun pertama kan aku pernah dapat sama Fardi, dijawabin loh jam 1 malam, jam 1 pagi. Wah. Dan bisa gini, aduh, bikin lagi. Masalahnya nanyanya jam berapa sih? Gue baru balasnya jam 1 malam gitu ya. Secara waktu mungkin nggak balance deh. Kalau secara nanti materi mungkin totally fine gitu. Secara waktu susah memang. Ya, tapi harus ada celah yang bisa kita manfaatin. Bisa nih. Dengan pace orang kan beda-beda ya, masing-masing orang kecepatannya, flow-nya mungkin bisa beda-beda gitu. Tapi ya justru ini serunya nggak sih, kayak ada tabrakan ini. Dan itu juga loh ya mungkin nggak tahu yang mungkin kalian aware, sadar atau tidak, sebenarnya yang belajar bukan hanya kalian tapi gua itu Ardi, yang maksudnya dosen-dosen itu belajar juga
dan belajar banyak banget sebenarnya. Dan kita memang mau nggak mau juga harus ini lagi kan, merefresh kembali, belajar lagi gitu. Jadi ya apa, so far sih di apa ya, dalam tanda kutip dipaksa untuk belajar lagi juga jadi ngedukung juga sih sebenarnya, yang ada di akademik dan juga di praktik lah gitu. Berarti sebenarnya ini jadi memperpanjang sedikit. Apa ya? Aku jadi penasaran sebenarnya. Kalau gitu kenapa pengen ngajar, pengen apa ya? Kan ditawarin UPH gitu kan waktu itu. Tahun 2016 ditawarin UPH untuk bantu jadi pengajar tidak tetap. Tapi kenapa mau gitu? Knowing that ya udah ada 2 studio. Kalau soalnya ya memang sih yang tadi Pak Dimas bilang itu juga bener kan, kayak yang belajar bukan cuma kita. Dulu Pao juga sempat cerita-cerita, ya, saya senang jadi dosen dan saya akan selalu tetap jadi dosen supaya saya bisa keep up dengan apa studi-studi arsitektur zaman sekarang gitu. Kalau misalnya dan beliau bilang ya, kalau misalnya saya nggak begini ya mungkin saya akan ketinggalan. Dia bilang gitu. Kalau Pak Dimas dan Kordik gimana? Oh, pertama mungkin dulu tuh kita apply sebenarnya, Dad. Jadi bukan kita ditawarin, kita apply. Oh, kita nanya gitu ya, ada bahasa kan dulu ya, bahasa ada peluang nggak ya gitu untuk bisa mencoba mengajar gitu. Terus ternyata ada kebutuhan itu, ya udah. Jadi karena mungkin cocok juga dengan kebutuhan yang waktu itu dibutuhkan gitu ya. Jadi ya udah kita bergabung gitu. Dan yang gue senang sebetulnya adalah ada ruang akhirnya untuk kita bisa mencoba sesuatu gitu ya. Kalau kalian perhatikan kan apa yang kalian pelajari di kampus agak sedikit berbeda dari jurusan arsitektur di kampus lain, benar nggak sih? Gitu. Nah, gue sih senang karena ada ruang eksplorasi itu gitu, baik untuk mahasiswanya dan untuk dosennya gitu. Jadi waktu itu rasanya karena kita lihat dulu ya, kita lihat dulu gitu kampus mana ya rasanya menarik gitu, kita bisa eksplor banyak gitu ya. Ini yang sesuai sama kita ya, bukan berarti kampus lain nggak bisa eksplor, pasti bisa gitu ya. Nah, cuman ini waktu itu kita kira bisa masuk sama apa yang sedang kita pikirkan mana ya gitu. Ternyata ini kebetulan ada yang kira-kira agak aneh nih gitu. Nah, jadi itu kalau motivasinya sih sebenarnya dari dulu gue selalu pengen mencoba mengajar sih, karena yang pertama itu kan dengan lu mengajar lu pasti belajar terus gitu, nggak mungkin lu kayak cuman ya udah datang terus apa ya yang lu tahu doang terus lu itu terus materinya, nggak mungkin kan gitu. Kita harus growing juga gitu. Nah, yang gue senang dari dunia akademis ini adalah ya itu semua pesertanya rasanya harus terus jadi diajak untuk terus belajar gitu, untuk terus lihat hal yang baru gitu, update sesuatu yang baru, karena tiap tiap tahun mungkin rasanya challenge-nya beda, isunya bermunculan lagi apa gitu ya misalnya. Selain itu sebenarnya gue suka dengan atmosfer kampus, ada diskusi, ada eksplorasi gitu. Kita mau bikin apa gitu ya. Gue senang ada itu sih gitu. Ada ketemu orang-orang baru banyak gitu. Nah, rasanya itu juga menarik sih dibandingnya udah di studio kan gitu tuh lagi ya orangnya itu Dimas lagi gitu. Jessica lagi, Nadia lagi, Elisa lagi, Wilusti lagi gitu ya. Jadi kayak masih bisa banyak bertukar pikiran lah, membuka wawasan, membuka sudut pandang sebanyak-banyaknya mungkin gitu ya. Ntar bisa dari situ bisa dipilih-pilih mana nih yang seru-seru gitu. Karyawan. Apa? Scouting juga menurut gue jadi satu hal yang menarik sih pada akhirnya. Ya kan kalau kita buka sah saja kita buka lowongan gitu ya, itu serandom itu yang masukin tuh bisa wah banyak banget
aneh-aneh gitu ya. Menarik sih sebenarnya, cuman kok kayak wah itu bisa ada yang segini gitu, so ada yang seperti ini dan seperti ini juga gitu. Nah akhirnya kita tuh selalu punya apa ya, ini mungkin juga harusnya enggak sih, kita nggak enak aja gitu pada akhirnya udah buka lowongan tapi terus di nggak dipanggil-panggilin gitu kayak oh, maaf ya tidak ini tidak Bapak belum memenuhi gitu ya. Makanya salah satu cara yang paling efisien pada akhirnya adalah ya scouting itu gitu. Kita langsung udah tahu performanya gitu ya, oh ya oke ini bisa kebayang bisa ngapain gitu ya udah kita invite aja. Kan lulus Blue Studio. Apa? Edgar lulus Blue Studio. Enggak lah, banyak. Lo harus membuka dulu. Banyak menurut gue ya sekarang banyak sekali lah, banyak banget yang bagus, banyak banget yang potensial gitu ya, dan yang gue seneng kita beda-beda gitu. Jadi nggak yang kayak oh ini kok dekat ya. Jadi ada keragaman itulah. Nah, menurut gue pilihan kalian rasanya banyak lah. Iya nggak, iya kan? Sekarang rasanya banyak, nggak tahu ya, ini yang juga mungkin gue amati ya. Kalau dulu kemunculan studio-studio arsitektur itu biasanya berdasarkan spesialisasi spesialisasi fungsi bangunannya tuh. Jadi ada studio yang memang atau kantor arsitek yang memang fokus pada misalkan rumah sakit. Jadi ya memang itu yang yang digarap proyek-proyek rumah sakit dan fungsi apalagi misalkan hotel, semuanya proyek yang terkait dengan hospitality misalkan gitu. Bagus juga. Cuman sekarang mungkin yang gue amati pergeserannya munculnya dari kayak mereka memunculkan karakter, bukan hanya berdasarkan fungsi tapi ada karakternya gitu. Dan gue ngelihat banyak sebenarnya ya studio-studio sekarang yang tadi juga di-mention Ardi yang itu tuh dia punya karakter yang kuat, ingin menjadi karakternya mereka itu seperti ini dari portfolio atau dari foto-fotonya mereka di media sosial misalkan. Jadi menarik sih ngelihat itu tuh, dan cukup ya itu tadi cukup banyak variasi juga sebenarnya yang bisa jadi kesempatan yang banyak untuk orang yang lulus untuk cari pengalaman. Ya. Mau tanya lagi nggak? Gua mau pertanyaan Pak. Nah, tapi kayak waktunya udah lewat. Kita nanti episode-nya kelamaan 2 jam nanti jadi ya. Lu cut-cutin aja yang kira-kira nggak oke kan, boleh di-cut kan tadi kan. Yang kira-kira ini nggak dipotong-potongin aja. Sebenarnya ini sih, nah berarti kan oke berada di dunia akademik gitu. Lalu apa impact-nya berada di dunia akademik ke praktis di studio? Atau mungkin ternyata ngajar nggak ngajar sama aja? Oh, buat gue ada bedanya sih, atau mungkin nanti Ardi nambahin. Cuman so far yang sampai sekarang gue rasakan sih ada bedanya. Mungkin kalau gue tidak mengajar bisa jadi gue ketemu satu titik jenuh gitu misalkan, atau bukan, atau juga misalkan ada sesuatu yang akhirnya jadi cukup monoton misalkan di studio kerjanya misalnya gitu. Jadi ya selain yang scouting tadi ya itu udah secara tidak langsung lah bisa diambil keuntungannya.
banyak banyak eksplorasi dari studi arsitektur yang akhirnya bisa kebawa juga ke studio, dan juga sebaliknya sih sebenarnya nih. Jadi dari yang kita misalkan pernah explore juga di studio, sebenarnya ada beberapa studi atau topik yang misalkan itu relevan dengan satu topik yang sedang di build up oleh satu student gitu ya. Itu juga sebenarnya bisa saling melengkapi gitu ya. Ini ada sebuah studi seperti ini. Gimana kalau dikembangkan ke arah sana, possibilities-nya. Nah, justru itu sih kalau yang dari non teknisnya. Kalau tadi yang lainnya ya scouting juga sih. Itu penting tuh. Dulu waktu tadi Pak Dimas bilang proyek-proyek yang di dua studio kadang bisa relate ke studio dan sebaliknya. Jadi ingat dulu Koardi pernah bawa instalasinya Proxemics yang balon dipompa terus orang masuk dibawa ke studio. Udah. Karena dulu kita juga lagi belajar Proxemics tahun pertama. Iya nggak sih ya kok waktu itu di depan studio mompa sendiri. Tapi pernah nggak sih tiba-tiba nggak kan tadi kan kalau yang itu kalau yang tadi aku sebut itu kan sesuatu yang dikerjakan di studio relate ke studio arsitekturnya UPH gitu. Terus pernah nggak sih kebalikannya kayak, dia bisa mikir gini loh, kayaknya ini cocok buat proyek gue yang ini gitu. Pernah gitu juga? Mungkin porsinya sangat sedikit nih, karena mungkin kalau dari proyek arsitektur banyak faktor kan, maksudnya udah banyak faktor yang masuk gitu ya, maksudnya ada klien, ada brief dari klien yang lebih real, yang itu sangat spesifik terhadap kliennya, lalu ada juga mengenai timeline, target pengerjaannya, 2 bulan udah harus mulai bangun nih misalnya gitu. Wah itu kan udah beda hal lagi tuh di kepala kita kan, terkait ke eksplorasi misalkan harus ada batasan dan lain-lain. Terus juga ya tentunya budget misalkan salah satunya. Terus ya lokasi juga yang ada di site. Jadi rasanya sih mungkin nggak ya porsinya sedikit aja sih yang mungkin akan bisa relate gitu ke projectnya. Tapi keren sih, maksudnya aku juga nggak kepikir gitu kalau kan udah tadi mikirnya cuman kok bisa dari udah ada 2 studio terus masih bisa ngajar gitu. Yang nggak kepikirkan tuh kayak tadi titik jenuhnya itu, kayak kalau udah mungkin kalau di satu hal yang sama jadi jenuh, terus juga kalau dari malah aku tuh nggak pernah dengar kok Pao ngomong dengan ngajar jadi dapat insight dari mahasiswa juga gitu. Jadi sama sekali nggak pernah kepikir gitu. So mungkin ini mungkin buat aku pribadi atau mungkin buat angkatan aku gitu. Masukan atau kayak tips and trick untuk kita gitu gimana? Maksudnya dari period kuliah ya gitu apa yang harus maksudnya kita better gitu loh. Selain kayak tadi kan udah nyinggung tentang mungkin kalau angkatan aku kan kayak kita mungkin gara-gara online jadi kita apa-apaan A-nya gitu kan ya. Jadi decision making-nya harus lebih di-okein gitu. Terus tapi kayak tips and trick ke depannya apa gitu. Ya mungkin lanjut tadi ya, karena kalian yang mulai pertama kalinya langsung online kan sebenarnya gitu. Satu hal arsitektur itu selain ya banyak ya bagaimana kita appreciate dan celebrate architecture as a knowledge gitu ya, sebagai sebuah pengetahuan. Tapi kalau memang kalian terus dengan project ya gitu ya, yang paling seru adalah sebenarnya mengamati dan merasakan langsung lah space-nya gitu. Beda kan Edgar rasanya ketika kemarin kita sempat ekskursi sebentar gitu, lalu melihat merasakan secara langsung space-nya gitu, seperti ini seperti itu gitu.
karena itu penting gitu ya. Itu jadi apa? Jadi banyak apa ya, bukan vocabulary ya, banyak data gitu. Kita punya bank data nih di sini. Oh, saya pernah ngerasain ruang yang skalanya begini, saya pernah ngerasain ini, saya pernah lihat yang seperti ini, saya pernah ngerasain ruangan yang layoutnya seperti ini, saya pernah ngerasain material ini, saya pernah melihat tekstur ini, segala macam yang terkait apa dengan visual, dengan sensis yang lain juga gitu. Nah, jadi ketika ya mudah-mudahan ini segera membaik gitu ya. Jadi ketika ada kesempatan rasanya explore, observe, melihat secara langsung yang merasakan presiden-presiden bagus gitu ya. Menurut gue itu akan sangat membantu sih gitu supaya kalian lebih kebayang lagi aja, karena kan selama ini kan mungkin lebih banyak studinya dari digital ya gitu ya, melihat screen gitu. Oh ya ini presiden ada nih dari mana gitu. Tapi rasanya kalau beneran bisa ngerasain langsung akan lebih apa ya, lebih dapet sih mungkin. Oh yang seperti ini nih gitu. Rasanya sih itu, sama mungkin buku sih sebetulnya menurut gue ya, yang perlu ya, meskipun sekarang banyak platform ya, dari platform digital juga bisa ya. Kalian punya Perlego itu ya. Ini boleh nyebut brand sih. Itu gitu ya, atau banyak lah ya source. Kalau ada kesempatan nanti ke perpustakaan gitu ya, atau buku-buku arsitektur tuh menurut gue apa menarik sih, kayak mungkin karena gue suka aja gitu. Jadi pertama ya itu bisa membuka apa perspektif yang lain juga gitu. Oh ternyata ada yang mikir begini, oh ternyata ada yang mikir begitu gitu. Oh ternyata project tuh bisa seperti ini, ternyata bisa seperti itu. Kan itu menambah banyak apa muatan gitu ya, buat kalian gitu. Jadi ketika ya itu bisa sangat bermanfaat baik untuk di studio maupun nanti ketika kalian apa ya sudah mungkin terjun langsung gitu ya. Ya karena kan gue pernah tahu nih ada yang pernah pendekatan seperti ini, gue pernah lihat, pernah tahu ada sedikit teori tentang ini, gue pernah tahu ini, pernah tahu itu. Nah dibanding yang kayak ini apa ya, gue mau ngapain ya, gue nggak tahu nih gitu. Mungkin itu bisa membantu sedikit mengkompos kayak bisa begini mungkin ya, bisa begitu ya. Bukan berarti plek-plekan mirip gitu ya, kan nggak bisa gitu ya gitu. Tapi at least lu tahu ada orang bikin gitu, metode approach-nya seperti ini. Kayaknya gue suka nih approach seperti ini ya. Itu bisa lu coba gitu di studio kebanyakan. Karena kan banyak nih kita branch-nya, ada yang ke komputasional, ada yang di konseptual, ada yang di apalagi mungkin fokus di material performance, mungkin fokusnya di mana lagi gitu. Kalian bisa coba-coba itu sebetulnya gitu. Mungkin itu sih, atau Dimas mungkin punya yang lain. Iya, jadi justru pertanyaannya kayaknya malah pengen kita tanya. Kalau gue tanyakan ke kalian sih jadinya karena dulu gue nggak mengalami belajar online dengan online juga gitu ya. Jadi sebenarnya apa ya, mungkin untuk tipsnya dengan online ini akan sangat sulit sebenarnya, nggak terlalu kebayang buat gue. Jadi ya kalau tadi mungkin gue pengen nanya gimana nih kalau belajar online menurut kalian, suka duka atau tips-tipsnya gitu, kebalikannya. Cuman jadinya dari hal itu ya yang bisa kalau gue share ya dari pengalaman yang dulu pernah gue lakukan dengan belajarnya langsung. Jadi ya tadi itu sih mencoba melihat langsung ke ruang secara real. Dulu ada dosen gue juga yang bilang dia bilang dengan 3M, yaitu melihat itu entah kenapa selalu masuk di kepala gitu ya. Melihat di sini yang dia maksud adalah ya jangan jalan aja, kalian harus beneran mengamati secara langsung, merasakan secara langsung gitu. Dan mungkin seru juga untuk mengeksplor kesenangan kalian. Jadi
misalkan ada yang senang melukis atau mungkin ada yang senang dekat dengan dunia artwork gitu ya, matung atau apa, misalkan memang itu udah menjadi kesenangan. Menurut gue approach atau pendekatan untuk mempelajari arsitektur akan menjadi lebih menjadi personal dan menarik sebenarnya ketika kalian juga udah punya kesenangan tadi tuh, dan nggak membatasi belajar arsitektur tuh hanya dari teori dan kembali lagi teori dan buku, harus begini justru yang itu yang gue rasakan ketika sekarang juga berpraktik sih, adanya lintasan, kita bisa ngobrol dengan misalkan pematung atau misalkan dengan dari atau musisi atau mungkin chef gitu, melihat perspektif mereka, mendengarkan perspektif mereka tentang ruang, itu juga jadi input yang akan berguna sih sebenarnya. Jadi rasanya itu sih kalau dari gue. Ya sih, yang pas ke Bali itu aku nyantol banget. Pas ekskursi pasti kerasa banget kan, Edgar ya. Iya. Atau kayak maksudnya kaget gitu seberapa bisa nyantolnya, kayak maksudnya nyantol tuh dalam arti segala aspek itu kayak kebayang gitu. Biasanya kan belajarnya dari presiden online, itu pun kalau contohnya banyak, maksudnya referensinya banyak sama image-nya banyak gitu kan. Biasa cuma dijelasin secara dalam tulisan gitu, terus kita kayak ngebayangin sendiri. Tapi kemarin pas ke Bali, mungkin pasti sana capek, tapi kan pas pulangnya tuh pas balik ke balik lagi ke tektonik, balik lagi kemana, jadi ngomong apa tuh langsung muncul gitu di otak, kayak oke, yang ini gitu. Jadi lebih kebayang aja bener. Datang langsung tugas ya, amplop ya. Kan tuh mereka malam-malam nggak tidur nugas. Iya, gue lihat tuh di kamar hotel. gue belum tidur pagi-paginya. Tapi perasaan enggak, lu jadi peka skala gitu kan? Iya, jadi lebih peka, cuma mungkin pasti masih butuh, maksudnya belum bisa. Kan kalau dari kelompok gua tuh pasti terus dibahas gitu, skalanya kita kurang aware kadang. Tapi sejak di Bali tuh jadi lebih, contoh yang paling ingat tuh kan kayak di Hotel Apurva, itu kan tinggi banget tuh sini. Itu yang kayak skala segede gini tuh oke gitu loh. Kan kalau kita tanpa ngelihat kita mikir ya, nggak aneh apa segede gitu, kayak jomplang nggak sih? Tapi ternyata kan enggak gitu. Ya, kayak gitu. Permasalahan terbesar ini menurut aku ya Pak, permasalahan terbesar kita kalau online arsitektur, kita udah ngerti skala, makanya aku selalu punya penggaris 60 cm di sini. Gua meteran kok. Gua meteran di kamar. Ada juga meteran. supaya tahu gitu. Ternyata kadang-kadang gitu ya, kalau lagi modeling di laptop gitu, bikin aja bodo amat 10 meter. Pas lihat 10 meter, segini ya 10 meter, buset gitu. Kadang-kadang suka gitu, dan ya itu sih. Jadi peganglah penggaris. Tips. Sama sebenarnya ya, selain ngelihat ruangnya secara langsung, menurut gue pengalaman berada di studio arsitektur atau di kampus lah, sekolah arsitektur tuh juga ini banget loh, penting banget ya, kayak ya itu tadi tuh, di satu meja yang bareng gitu ya, satu meja besar, terus pada ngerjain bareng, bisa ngelihat yang di sebelah, wah dia udah sampai sini gitu. Itu kan secara langsung misalkan ngasih pressure gitu kan. Ya mungkin bisa juga diskusi kan, menurut lo gimana gini gitu. Tapi ya ada juga hal-hal kayak, wah dia udah mau ada yang misalkan baru mulai dena, tapi yang di sebelah udah misalkan ngasih bayangan jendela gitu misalkan. udah finishing misalnya. Jadi sama itu tuh treats tuh ya ngasih pin up, terus ada pembahasan lah, ada kritik di situ. Nah itu juga penting banget, kerasa tuh presentasi di online dengan presentasi langsung di offline. Offline kan kita bisa langsung lihat media kertasnya, nunjuk
atau apa ya, ya mungkin nyoret atau apa, ngangkat market, diputer-puter marketnya, ya kan, dipegang-pegang. Dulu apa ya, nggak tahu, mungkin di zaman gue ada tuh yang mungkin apa ya mungkin ini nggak bisa jadi ini juga ya, apa ya, nggak bisa jadi contoh atau pembenaran gitu. Tapi ada tuh kadang kalau misalnya wah marketnya ini nggak ini nih, nggak sesuai dengan intensi ya gitu, set, oke buat lagi gitu. Ya nggak harus ke arah sana gitu ya, cuman maksudnya ada impact langsung tuh, pressure gitu itu yang jadi ini juga sih, pengalaman lah. Iya kayak presentasi kemarin Pak yang KT 2 kita berarti. Ya itu aku sempat ngobrolin juga sama siapa waktu itu ya, sama Cija segala macam. Kenapa kok? Apa Pak? Di review itu ya, di review. Oh, di review siapa namanya? Pak Anex. Pak Anex ya. Iya. Yang serunya itunya apa? Persiapan itu bawa kertas A2, A3 gitu, terus bawa market. Jadi harus bolak-balik naik gitu. Itu ya. Jadi experience gitu ya. Perjuangan itu tuh. Ya terus kok kayak kelompok aku banyak yang gambarnya jatuh. Karena kan belum maksudnya kita masih bingung kan nempelinnya gimana. Jadi ada ya kayak gitu-gitu ya, seru lah, kayak jatuh terus sembari liatin gitu mikir kita selama ini nggak ngerasain kayak gini. Ya benar, bawa kertas harus mulai dipin jam berapa marketnya, belum kadang kalau di jalan marketnya jatuh, harus di ini lagi. Jatuhnya di apa, penyeberangan, wah itu udah malu. Penyeberangan Benton UPH tuh pernah tuh banyak yang gitu, banyak yang liatin ya, banyak ngeliatin ke orang-orang pada nunggu kan lampu merah, wih marketnya jatuh. Sedih sih, tapi gimana. Iya. Kira-kira begitu sih obrolan kita. Seru. Harusnya tadi ngomongin tentang studio tapi melenceng ke akademi, tapi ya oke lah. Iya, kalau ngomonginnya kapan lagi? Iya, kita butuh waktu-waktu untuk ngobrol-ngobrol hal yang nggak jelas sebenarnya kalau online. Karena nggak punya kan kita waktu itu. Iya, benar. Zoom call cuman kalau ada perlu. Ini lanjut lagi nih ntar. Ayo tutup Gar. Ya. Oke, jadi itu untuk episode kali ini. Semoga buat para viewers bisa jadi insight juga. Kira-kira dosen kita kayak gimana, terus proses kerja mereka gimana. Dan tadi lagi-lagi tambah dengan kayak tips and trick-nya gitu ya. Oke, jadi itu dari kita. Thank you semua. Dadah. Guys, dengerin yuk Adobe. Adobe apaan? Anak doyan bergadang.